Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gisna Bilgisti dengan NIM 11820700003. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sholat sunnah. Yang pertama yaitu sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib ini adalah sholat sunnah yang dilakukan ketika sebelum dan sesudah sholat fardu atau disebut dengan qobliyah dan ba'diyah. Sholat sunnah rawatib ini terbagi dua, yaitu yang pertama sholat sunnah rawatib muakkadah dan goir muakkadah. Sholat sunat rawatib muakkadah itu adalah sholat sunnah yang kuat gitu ya, yang dianjurkan. Itu terdapat 10 rakaat. 2 rakaatnya itu sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah sholat zuhur, 2 rakaat setelah sholat maghrib, dan 2 rakaat setelah sholat isya. Adapun sholat sunnah rawatib goir muakkadah yaitu yang tidak terlalu kuat atau tidak terlalu dianjurkan, itu terdapat 12 rakaat. Di antaranya 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat setelah sholat zuhur, 4 rakaat sebelum sholat asar, 2 rakaat sebelum sholat maghrib, dan 2 rakaat sebelum sholat isya. Nah, apabila dijumlahkan totalnya itu ada 22 rakaat. Nah, pelaksanaan dari sholat rawatib ini yaitu yang pertama niat sesuai dengan semacam sholatnya. Misalnya kita mau sholat sunnah qobla subuh, maka niatnya yaitu usoli sunatan qobla subihi rokatnya mustaqbilal Ka'bah lillahi ta'ala. Usoli sunatan, aku niat sholat sunat qobla subihi sebelum subuh, rokaat ini 2 rokaat mustaqbilal Ka'bah menghadap Ka'bah lillahi ta'ala karena Allah ta'ala. Yang kedua, sholat sunnah rawatib ini tidak dengan azan dan iqomah. Yang ketiga, tidak berjamaah. Yang keempat itu suaranya tidak dinyaringkan. Yang kelima yaitu apabila lebih dari 2 rakaat maka pelaksananya itu 2 rakaat atau 2 rakaat 1 salam. Nah, yang terakhir, ketika diutamakan ketika kita akan melaksanakan sholat sunnah rawatib ini, kita pindah bergeser sedikit dari tempat ketika kita melaksanakan sholat fardu yang baru saja dilakukan. Yang kedua yaitu sholat sunnah syukrul wudhu atau sholat sunnah wudhu. Sholat sunnah ini dilakukan ketika kita sudah melaksanakan wudhu atau melakukan wudhu. Tata caranya yaitu cara mengerjakannya yang pertama seperti biasa, berwudhu, kemudian doa setelah wudhu. Selanjutnya sholat sunnah wudhu yaitu sebanyak 2 rakaat. Adapun niatnya yaitu usoli sunatal wudhu rokaataini mustaqbilal Ka'bah lillahi ta'ala. Usoli sunatan, aku sholat sunat al wudhu rokaataini 2 rakaat mustaqbilal Ka'bah menghadap kiblat lillahi ta'ala karena Allah ta'ala. Yang ketiga yaitu sholat sunnah duha. Nah, sholat sunnah duha ini sholat sunnah dimana pengerjaannya itu dilakukan ketika matahari sedang naik, itu terbit kira-kira kurang lebih 7 hasta atau pada pukul 7 sampai masuk waktu zuhur, sebelum masuk waktu zuhur. Nah, biasanya dalam sholat sunnah duha ini rokaat pertama itu membaca surat asyam dan rokaat yang kedua itu membaca surat ad-duha. Adapun banyaknya rokaat itu bisa 2 rokaat, bisa 4 rokaat, 6 rokaat, ataupun 8 rokaat. Nah, cara mengerjakan sholat duha yang pertama niatnya itu ya usolli sunata duha rokaataini mustaqbilal Ka'bah lillahi ta'ala. Usolli, aku niat sholat sunata duha sunnah duha rokaataini 2 rokaat mustaqbilal Ka'bah menghadap kiblat lillahi ta'ala karena Allah ta'ala. Setelah itu kita sholat sunnah sholat sunnah duha. Setelah itu kita membaca doanya itu adalah Allahumma inna duha uka wal baha uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'siran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadaka sholihin. Artinya, Allahumma ya Allah, inna duha'a, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, wal baha'a, dan keindahan itu bahauka keindahanmu, wal jamala, dan kecantikan itu jamaluka kecantikanmu, wal kuwata, dan kekuatan itu kuwatuka kekuatanmu, wal kudrota, dan kekuasaan itu kudrotuka kekuasaanmu, wal ismata, dan perlindungan itu ismatuka perlindunganmu.
Allahumma ya Allah, in kana rizki, jika rizkiku masih fis samai, di atas langit, fa anzilhu, maka turunkanlah. Wa in kana fil ardi, apabila rizkiku masih di dalam bumi, fa akhrizhu, maka keluarkanlah. Wa in kana mu'sirong, jika rizkiku sulit, fayasirhu, maka mudahkanlah. Wa in kana haramah, jika haram, fatohirhu, maka sucikanlah. Wa in kana ba'idan, apabila jauh, fakoribhu, maka dekatkanlah. Bihaki duha ika, berkat duha, waktu duha, wal bahaa, keindahan, wal jamala, kecantikan, wal kuwata, kekuatan, wal kudrata, dan kekuasaan. Atini, maka limpahkanlah kepadaku, ma ataita, apa yang telah engkau limpahkan, ibadakal solihin, kepada orang yang soleh. Yang selanjutnya, yang keempat, yaitu sholat sunat tahiyatul masjid. Nah, sholat sunat tahiyatul masjid ini adalah sholat sunat untuk penghormatan masjid. Jadi ketika kita masuk masjid, setelah berdoa, kita sebelum kita duduk, kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid, yaitu sholat sunat tahiyatul masjid, penghormatan untuk masjid, sebanyak 2 rakaat. Adapun niatnya yaitu usolli sunatan tahiyatul masjid arba rakaatain. Usolli sunata tahiyatul masjid rakaataini mustaqbilal Ka'bah lillahi ta'ala. Usolli, aku niat sholat sunata tahiyatul masjid, sunah tahiyatul masjid rakaataini 2 rakaat mustaqbilal Ka'bah, menghadap kiblat, lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Biasanya rakaat pertama itu membaca surat Al-Kafirun, dan rakaat kedua itu adalah surat Al-Ikhlas. Nah, yang kelima yaitu sholat sunat tahajud. Sholat sunat tahajud ini adalah sholat sunat yang dilakukan pada malam hari. Adapun bilangan rakaatnya itu 2, 4, 6, dan seterusnya. Nah, pelaksanaan sholat tahajud ini kita dianjurkan untuk tidur terlebih dahulu. Setelah tidur, meskipun tidurnya itu sebentar. Nah, adapun pembagian waktu dalam sholat tahajud ini yaitu ada 3 pembagian. Pembagian yang pertama yaitu sepertiga yang pertama itu mulai dari jam 7 malam sampai jam 10 malam, ini adalah waktu yang utama. Yang kedua, sepertiga yang kedua itu dari jam 10 malam sampai jam 1 dini hari, ini tuh waktu yang lebih utama. Dan yang terakhir, sepertiga yang terakhir itu dari jam 1 dini hari sampai menjelang waktu subuh, ini yang lebih utama. Adapun tata cara pengerjaan sholat tahajud, yang pertama niatnya yaitu usolli sunatan tahajudi rakaataini mustaqbilal Ka'bah lillahi ta'ala. Usolli, aku niat sunat tahajudi, sholat sunat tahajud rakaataini 2 rakaat mustaqbilal Ka'bah, menghadap kiblat, lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Nah, setelah melaksanakan sholat tahajud, lalu berdoa. Doanya itu Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa ma fihinna walakal hamdu mulkus samawati wal ardi wa ma fihinna walakal hamdu nurus samawati wal ard walakal hamdu antal haqqu wa wa'dukal haqqu wa liqa'uka haqqu wa qauluka haqqu wal jannatu haqqu wan naru haqqu wan nabiyyuna haqqu wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haqqu was sa'atu haqqu. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khosamtu wa ilaika hakamtu faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu anta muqaddimu wa anta muakhiru la ilaha illa anta au la ilaha ghairuka wa la haula wa la quwata illa billah. Artinya, Allahumma, ya Allah, lakal hamdu, hanya kepadamu segala puji, antal muqayyimus samawati wal ardi, engkaulah yang penegak langit dan bumi, wa man fihina, dan apa yang ada di dalamnya, walakal hamdu, dan hanya kepada engkau segala puji, mulkus samawati wal ardi, penguasa langit dan bumi, wa man fihina, dan apa yang ada di dalamnya, walakal hamdu, dan hanya kepadamu pujian, nurus samawati wal ard, pemancar cahaya di langit dan di bumi, walakal hamdu, dan hanya kepadamu segala puji, antal haqqu, engkaulah yang hak, wa wa'dukal haqqu, dan janjimu adalah benar, wa liqa'uka haqqu, dan bertemu denganmu adalah hak, wa qauluka haqqu, dan firmanmu adalah benar, wal jannatu haqqu, dan surga itu benar, wan naru, dan neraka itu benar, wan nabiyyuna haqqu, dan para nabi itu adalah hak, wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah benar, was sa'atu haqqu, dan hari kiamat itu adalah benar,
Allahumma ya Allah, laka aslamtu, hanya kepadamu aku berserah diri, wabika amantu, dan kepadamulah aku beriman, wa alaika, dan hanya kepadamulah tawakaltu, aku bertawakal, wa ilaika anabtu, dan hanya kepada engkau jugalah aku kembali, wabika khosamtu, dan kepada engkaulah aku rindu, wa ilaika hakamtu, dan hanya kepada engkaulah aku berhukum. Faghfirli, maka ampunilah aku, ma qaddamtu wa ma akhartu, terhadap atas kesalahan yang telah aku lakukan dan yang kemudian, wa ma asrortu, dan baik secara tersembunyi, wa ma a'langtu, ataupun yang aku nyatakan. Angtal muqaddimu, engkaulah yang terdahulu, Tuhan yang terdahulu, wa angtal muakhiru, dan engkaulah Tuhan yang terakhir. La ilaha illa, tiada Tuhan, illa anta, kecuali engkau, aula ilaha, atau tiada Tuhan, goiruka, selain engkau, wala haula, dan tidak ada daya, wala kuwata, dan tidak ada kekuatan, illa billahi, melainkan dengan Allah. Yang keenam yaitu sholat sunnah witir. Sholat sunnah witir ini dikerjakan pada waktu sesudah isya sampai dengan terbit fajar. Adapun bilangan rakaatnya itu ganjil, antara lain 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, sampai 11 rakaat. Adapun ketika kita mengerjakan sholat witirnya itu banyak rakaatnya, maka dikerjakan dengan 2 rakaat 1 salam, dan di akhirnya itu 1 rakaat 1 salam. Adapun niat sholat witir 2 rakaat yaitu usolli sunatal witri rakaataini mustaqbil kiblati lillahi ta'ala. Usolli, aku niat sholat sunnatal witri, sunnah witir rakaataini 2 rakaat mustaqbil kiblati, menghadap kiblat, lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Adapun niat sholat witir 1 rakaat yaitu usolli sunnatal witri rakaatan mustaqbil kiblati lillahi ta'ala. Usolli, aku niat sholat sunnatal witri, sunnah witir, rakaatan 1 rakaat mustaqbil kiblat, menghadap kiblat, lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Setelahnya membaca doa. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman, wa nas'aluka qalban khashian, wa nas'aluka ilman nafi'an, wa nas'aluka yakinan shadiqan, wa nas'aluka amalan sholihan, wa nas'aluka dinan qayyiman, wa nas'aluka khairan kathiran, wa nas'aluka afwa wal afiyah, wa nas'aluka tamamal afiyah, wa nas'aluka syukra alal afiyah, wa nas'aluka ginaa anin nas. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa takhasyu'ana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamim taksirana, ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairil khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah, inna sesungguhnya kami, nas'aluka, kami memohon kepadamu, imanan, keimanan daiman, yang tetap, wa nas'aluka, dan aku memohon dan kami memohon kepadamu, qalban, hati, khosyian, yang khusyuk, wa nas'aluka, dan kami mohon kepadamu, ilman, ilmu nafi'an, yang bermanfaat, wa nas'aluka, dan kami memohon kepadamu, yakinan, keyakinan, shadiqan, yang benar, wa nas'aluka, dan kami memohon kepadamu, amalan sholihan, dapat melaksanakan amal soleh, wa nas'aluka, dan kami memohon kepadamu, dinan, agama, qayyiman, agama Islam yang tetap, wa nas'aluka, dan kami memohon kepadamu, khairan, kebaikan, kasiran, yang banyak, wa nas'aluka, dan kami memohon kepadamu, al-afwa, memperoleh keampunan, wal afiyah, dan kesehatan, wa nas'aluka, dan kami mohon kepadamu, tamamal afiyah, kesempurnaan kesehatan, wa nas'aluka, dan kami memohon kepadamu, asyukra, mensyukuri, alal afiyah, atas kesehatan, wa nas'aluka, dan kami memohon kepadamu, al-ghina, kecukupan, anin nas, dari manusia. Allahumma ya Allah, Rabbana, ya Tuhan kami, taqabbal minna, terimalah kami, sholatana, sholat kami, siyamana, puasa kami, wa qiyamana, ruku kami, wa takhasyu'ana, khusyuk kami, wa tadarru'ana, ketundukan kami, wa ta'abudana, dan pengabdian kami, wa tamim, dan sempurnakanlah taksirana, kekurangan kami. Ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin, ya arhamah, wahai Tuhan yang maha pengasih, ar-rahim, yang maha penyayang. Wa sallallahu, semoga Allah limpahkan rahmat, ala khairil khalqihi, kepada atas sebaik-baik
makhluknya Muhammadin Nabi Muhammad SAW wa ala alihi dan kepada keluarga Nabi Muhammad wa sahbihi ajmain dan kepada sahabat Nabi Muhammad semuanya. Walhamdulillah dan segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Yang ketujuh yaitu sholat id, di mana sholat id ini ada dua. Sholat id ini adalah sholat hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri yang dilaksanakan 1 Syawal dan hari raya Idul Adha dilaksanakan 10 Zulhijjah. Waktunya itu ketika terbit fajar sampai tergelincirnya matahari, dari terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari. Adapun pelaksanaannya yaitu untuk niat sholat Idul Fitri yaitu usolli sunatan Idul Fitri rakaataini lillahi ta'ala, usolli aku niat sholat li Idul Fitri, sholat sunnah Idul Fitri rakaataini 2 rakaat lillahi ta'ala karena Allah ta'ala. Adapun niat untuk sholat Idul Adha yaitu usolli sunatan li Idul Adha rakaataini lillahi ta'ala, usolli aku niat sholat Idul Adha sunnah Idul Adha rakaataini 2 rakaat lillahi ta'ala karena Allah ta'ala. Yang pertama, rakaat pertama yaitu takbiratul ihram, lalu membaca iftitah, kemudian melakukan takbir 7 kali. Nah, sehabis takbir 7 kali itu disunahkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah maha suci Allah, walhamdulillah segala puji bagi Allah, wala ilaha tiada Tuhan yang wajib disembah illallah kecuali Allah, wallahu akbar Allah maha besar. Nah, kemudian setelah melaksanakan takbir 7 kali lalu membaca Al-Fatihah dan membaca surah, disunahkan membaca surah Qaf atau Al-A'la. Kemudian rakaat kedua yaitu takbir sebanyak 5 kali dan sehabis takbir itu membaca bacaan yang sama seperti tadi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Selepas takbir 5 kali membaca Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan surat Al-Ghusyiyah. Nah, setelah selesai sholat id biasanya diada khutbah pertama membaca takbir 9 kali dan khutbah kedua membaca takbir 7 kali. Biasanya dalam sholat Idul Fitri khutbahnya itu mengenai tentang zakat fitrah. Adapun di Idul Adha mengenai tentang penyembelihan. Kemudian yang ke-8 yaitu sholat sunat kusyufain. Sholat sunat kusyufain itu adalah sholat sunat 2 gerhana bulan dan gerhana matahari. Adapun pelaksanaannya yaitu 2 rakaat. Yang pertama itu 2 rakaat. Biasanya bisa sendiri-sendiri tapi lebih utama berjamaah. Nah, dalam pelaksanaan sholat kusyufain ini 2 rakaat terdiri dari 4 ruku dan 4 sujud, yakni dimana ketika sudah membaca itidal dan ruku membaca Al-Fatihah, lalu ruku kembali, itidal, lalu membaca Al-Fatihah lagi, lalu sujud seperti biasanya. Pun dilakukan dengan rakaat kedua. Biasanya dalam sholat gerhana bulan biasanya bacaan Al-Fatihah dan surahnya itu dinyaringkan. Kalau di gerhana matahari itu tidak dinyaringkan. Adapun niat sholat gerhana bulan yaitu usolli sunatan khusyufain rakaataini lillahi ta'ala, usolli aku niat sholat sunatal khusyufain, sholat sunat gerhana bulan rakaataini 2 rakaat lillahi ta'ala karena Allah ta'ala. Untuk niat sholat gerhana matahari yaitu usolli sunatal kusufi rakaataini lillahi ta'ala, usolli aku niat sholat sunatal kusufi, sholat sunat gerhana matahari rakaataini 2 rakaat lillahi ta'ala karena Allah ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.